Hai, selamat sore. Welcome back to Pugita Channel. Senang lagi kita bertemu lagi. Hari ini aku dua request bacain anaknya kakakku, kakak beradik, yang satu Felix dan yang kedua adalah Permata ya. Permata. Aduh, ini aku bacanya aduh apa ya, ngeri-ngeri sedap ini ya, kata Sultan Batu Gana ya, almarhum eh, anak macan ini ya, Permata ini ya. Namanya indah tapi macan ya. Memang no wonder lah ya kalau orang Chinese itu paling males bikin anak tuh ya tahun macan. Memang kalau tahun macan kadang ya nggak semua orang yang siu macan nggak beres gitu ya, nggak itu, cuman kadang-kadang ada juga sih yang misleknya gitu ya keluar gitu, jadi yang ekstrimnya sama kayak kalau sio monyet ada satu dua yang very very ekstrim. Nah ini kayaknya begitu aku dapat tanggal dan jam lahirnya aku langsung waduh ya, kakak sabar-sabar ya kakakku sayang ya. Memang ini anak masih belum juga 12 tahun, masih 11 tahun, tapi kakak harus kuat mental ngadepin dia. Kakak harus tegas banget ngadepin dia. Kakak jangan sampai kakak lengah atau kakak longgar sama dia, karena memang anak ini sungguh mengkhawatirkan aku ya. Aku pertama kali lihat birth chartnya 12 house-nya itu aduh bikin pusing kepala ya. Rahu, Jupiter, Pluto dan Mars, dan di situ Scorpio. Dan Navamsa chartnya setelah dia umur 36 juga nggak kalah kacau ya. Ada Uranus, Pluto, Saturnus, Jupiter ya. Jadi aku melihat anak ini nanti pada saat dia sudah akil balik dia mengalami problem backdoor yang cukup mengkhawatirkan, seperti yang aku sering sebut bahwa 12 house di Vedic astrologi itu adalah tentang backdoor, hal yang nggak boleh diketahui orang, hal seperti pengeluaran, seks ya, terutama seks, pendidikan tersier ya, lalu juga settlement di luar negeri itu biasanya juga di 12 house ya. Aku sih melihat ya kak ya, anak ini dengan kondisi 12 house-nya yang sangat complicated ya, dan astavarganya juga nggak terlalu bagus, pokoknya juga cuma 25. Kakak harus benar-benar hati-hati dalam memberikan pendidikan seks, karena di situ terlihat ada potensi energi yang berlebihan, ada potensi dominatrix di sana, ada potensi submisif di sana, DSTF, penyimpangan gitu ya kak ya. Makanya kakak harus benar-benar perhatiin dengan siapa dia bergaul, karena anak-anak sekarang suka eksperimental yang aneh-aneh gitu. Dan aku khawatir karena ngelihat Navamsa chartnya, chart setelah 36-nya itu juga sama mengkhawatirkannya ya. Jadi sebenarnya tidak berubah. Anak ini bukannya bodoh, bukan. Anak ini hanya liar aja untuk urusan-urusan ini, bawaannya ada, jadi kakak harus ekstra hati-hati. Anak ini kakak harus siap mental bahwa dia tidak akan bisa bersekolah tinggi seperti apanya, karena memang bukannya karena dia tidak pintar, tapi memang kemauannya yang susah ya. Bukannya kakak nggak mampu, kakak lebih dari mampu untuk menyekolahkan dia di sekolah yang terbaik, di sekolah yang paling mahal pun, boarding school paling mahal pun kakak mau. Tapi ya memang kalau takarannya udah segitu gimana kak ya kan. Nah aku melihat anak ini sangat-sangat keras kepala, anak-anak ini
anak ini sangat arogan, anak ini sangat overly sensitive, dan anak ini memang banyak masalahnya dari dia dalam kandungan. Itu masalahnya udah banyak banget, dan sepertinya juga mungkin dalam kandungan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam dirinya. Ini masalah karma juga kali Kak ya. Lalu juga anak ini juga yang seperti aku bilang tadi, ada kecenderungan submisif dengan opposite sex. Lalu anak ini juga ada kecenderungan untuk menyiksa dirinya sendiri, jadi nanti hati-hati kalau patah hati. Lalu dia ada kecenderungan juga untuk apa ya, bercanda dengan bercanda-bercanda yang gak lucu ya, misalnya kayak misalnya dia patah hati nih ya Kak ya gitu, dia bisa ngancam pacarnya bunuh diri gitu. Jadi ada kecenderungan di sana Kak. Jadi kakak harus ekstra hati-hati. Saran terbaik aku adalah anak ini nggak bisa disekolahin di sekolah sembarangan, harus disekolahin di sekolah yang disiplinnya maha dahsyat ya. Misalnya sekolah-sekolah Katolik yang cewek semua gitu. Dan anak ini juga harus waskat 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kakak harus sering-sering cek kamarnya. Mungkin sekarang belum, tapi nanti lihat kalau udah umur 13-14 tuh banyak aneh-aneh nanti. Lalu juga apa ya, ini anak atma karkanya itu Mercury ya. Jadi memang Mercury itu adalah pengetahuan, trading, investment. Mercury itu adalah pangeran manja gitu ya. Nah memang berat ya di sana Kak. Jadi dia nggak bisa kerja yang serius-serius gitu. Jadi dia kerjanya tuh bisanya kayak beauty, lalu misalnya hospitality, hotel yang kayak gitu-gitu, yang ringan-ringan Kak. Jadi nggak bisa misalnya kerja yang lawyer yang kayak gitu-gitu tuh buat dia terlalu berat ya. Kalau misalnya dipaksain ya yang ada nanti dia siksa sendiri, makin stres aja ya. Dan anak ini akan melewati krisis ABG yang luar biasa parahnya, itu 2023, 2024, 2025. Jadi kakak harus ekstra hati-hati. Kalau memang anak ini nanti nggak mau sekolah yang serius, sekolah-sekolah yang mainstream, jangan dipaksa Kak, karena memang ya cuma segitu aja ya. Dan anak ini juga ya mungkin karena selama ini semua keinginannya terpenuhi, semua keinginannya bisa terwujudkan. Ini anak memang ada kendala ya, dengan yang namanya apa ya, casing menipu gitu Kak. Jadi memang bisa terlihat one sided, kayak religious banget gitu ya, padahal dia bisa terlihat cantik, religious, tapi dia punya dark side ya. Jadi kakak harus ekstra hati-hati. Dan ini anak kalau ditegur juga nanti super baperan, dan dia bisa meng-create drama ya, yang bisa memecah belah keluarga. Dan di sini kelihatan dia akan punya problem dengan abangnya. Lalu juga dia akan punya problem kesehatan ya. Problem kesehatannya akan meliput matanya, kakinya, telapak kakinya, lututnya. Hati-hati kecelakaan Kak ya. Aku akan melihat dia akan pernah mengalami kecelakaan dalam kendaraan. Lalu juga sangat-sangat perlu untuk hati-hati jantung ya, karena ada bawaan dari DNA-nya. Nah, aku melihat pernikahan juga bukan isu yang mudah sama dia. Jadi kakak harus benar-benar menanamkan nilai-nilai pernikahan yang sepaket cinta dan respect itu seperti apa, karena akan ada problem di sana. Dan juga kakak harus ekstra hati-hati
mempersiapkan dia karena ini anak sepertinya hanya hidup senang selama orang tuanya masih ada. Begitu orang tuanya nggak ada, ya nggak tahu lagi gitu. Jadi kakak harus benar-benar hati-hati. Aku khawatir sekali melihat dia bukannya nggak ada sisi baiknya, ya ada sisi baiknya, dia ada bakatnya ya. Dan tapi ya memang mungkin itu suratannya di kehidupannya yang sekarang gitu ya, dia ada problem di sana. Jadi kalau melihat dia sekarang itu siklusnya Mercury dari bulan 4 dari 4/2/2015 sampai 04/2032 itu adalah siklus tersulit dalam hidupnya karena atma karkanya Mercury. Jadi kakak akan setengah mati urusan sekolah, urusan pendidikan sama dia. Kakak harus ekstra hati-hati. Itu lagi runyam-runyamnya itu ya kak, apalagi urusan uang juga harus hati-hati. Lalu nanti hati-hati di periode 04/08/2023, 01/08/2024 itu siklusnya Mercury Mars, akan ada konflik terbuka sama dia. Lalu Mercury Rahu 19/02/2007 01/08/2024, 19/02/2027 itu Mercury Rahu, kakak harus ekstra hati-hati. Lalu Mercury Saturn 04/02/2032. Ini anak kayaknya awet susah nih kak ya, jadi kakak harus ekstra hati-hati. Ini anak nggak bisa kerja kantoran gitu kak gitu. Dia nggak bisa dalam satu lingkungan yang kompetitif gitu. Jadi ya apa ya kak, bahasa Bataknya itu parbada itu ya kak, suka berantem, semua orang diberantemin nanti gitu. Nah itu setelah siklus Mercury masuk ke siklus yang juga sulit, itu Ketu 04/02/2032, 04/02/2039 itu adalah siklus yang berbicara death and loss dan harta warisan. Jadi kakak harus ekstra hati-hati ya kak. Aku sungguh-sungguh khawatir ini ya. Kalau saran aku sih kayak umur 21, kalau ada yang mau ya kawinin aja kak, biar kakak lepas beban ngurusin dia. Ya udah ya kak, sampai di sini dulu. Yang kuat ya kak, memang setiap keluarga ada salibnya sendiri-sendiri, ada masalahnya masing-masing. Sampai ketemu ya kak, I love you, bye.